Di ini kita bahas tentang ikutlah aku. Minggu lalu aku dengerin tapi sambil kerja, jadi aku nggak fokus. Ikutlah aku, kita buka di dalam Lukas 9 ayat 23. Nggak tahu ya, cara untuk mengikut Tuhan itu ya menyangkal dirinya, mengikut salib, dan mengikut aku. Tapi kita mau belajar lagi. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kenapa aku ambil ayat ini? Nantinya aku mau bahas tentang yang Tuhan taruh waktu Momo udah kasih tema, tiba-tiba langsung kepikiran, oh ini gitu. Ini mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan mau sampaikan lewat firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh ya. Nah, di Lukas 9 ayat 23 ini, hal-hal yang utama kalau kita mau mengikut Tuhan, yang pertama adalah kita harus menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri itu? Menyangkal diri itu kita itu tidak berpusat pada diri kita sendiri, melainkan berpusat pada Tuhan. Menyangkal diri itu bukan lagi kita, tapi Tuhan. Nah, penyangkalan diri yang sesungguhnya adalah berpaling. Berpaling itu udah nggak mengikuti lagi ya, berpaling dari berhala hati, dari berpusat pada diri kita sendiri. Menyangkal diri juga berarti mempunyai tujuan hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan berpusat kepada Tuhan. Nah, tujuan hidup yang tidak berpusat pada diri kita sendiri. Kalau kita mau lihat flashback kemarin, tujuan Allah, tujuan hidup lah, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau, kalau kita mau ngikutin kehendaknya Tuhan, berarti kita juga tidak memikirkan atau berpusat pada diri kita lagi. Berarti kita mau berpusatnya kepada Tuhan. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kalau kita mau mengikuti tujuannya Tuhan, berarti kita ikutin Tuhan. Tidak menjadikan tujuan kita lagi yang paling utama. Tujuan aku begini-begini kalau Tuhan enggak. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu juga artinya bahwa kita tuh menyangkal diri. Kalau kita mau mengikuti tujuan Tuhan, apakah kita siap untuk menyangkal diri? Itu hal yang pertama, yang paling utama kalau kita mau mengikut Tuhan. Apakah kita mau menyangkal diri, semuanya berpusat kepada Tuhan, atau masih berpusat kepada kita? Itu adalah penyangkalan diri. Memang berat ya. Maunya kan kita, maunya kan aku, maunya begini loh Tuhan. Gitu. Tapi kan Tuhan seperti ketika Yesus mau diperhadapkan dengan suatu kematian, dia kan takut ya. Dia pun bilang kepada Bapaknya yang di surga, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Sesuatu hal yang menjadi kelemahan sebagai manusianya Yesus, pada waktu itu dia juga nggak bisa. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi, dia harus melakukan keselamatan yang begitu luar biasa untuk menembus dosa kita. Jadi dia pun mau menyangkal dirinya. Yesus pun belajar untuk menyangkal dirinya, bukan lagi manusianya, tetapi biarlah kehendak Bapaknya yang jadi dalam kehidupannya. Dia pun takut. Nah, kita kalau mau mengikuti kehendak Tuhan, kita mau mengikuti tujuan Tuhan, kita mau mengerti
bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita pun harus mau menyangkal diri kita, harus mau menurunkan egonya kita, harus menurunkan pikiran kita. Mau nggak kita menyangkal diri? Semuanya harus berpusat kepada Yesus, tidak berpusat lagi kepada diri kita sendiri. Bukan kesenangan pribadi, tetapi kesenangannya Tuhan, kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Aku mau sharing sedikit tentang keluargaku. Aku kan anak bontot, anak bungsu. Jaraknya dari kakak aku yang pertama itu 17 tahun. Jadi kakak aku SMA baru dapat aku. Dia SMA 1 tahun disuruh di rumah dulu baru boleh kerja. Waktu itu dia maunya kerja. Keluar kota kerjanya. Nah, 1 tahun ngasuh aku, habis itu kerja. Kakak aku yang nomor 2 selisihnya sama aku 14 tahun. Jadi aku udah ngerti ya, maksudnya udah usia yang aku udah ngerti, TK kalau nggak salah, itu kakak aku yang nomor 2 juga udah kerja. Kerjanya juga di luar kota. Aku sebagai anak bontot nggak ngerasain aku punya kakak di rumah ya. Di rumah aku cuma kayak anak satu-satunya, anak tunggal. Ini nggak ngerasain ada saudara itu enggak. Tapi memang kakak aku ini yang aku seneng ya, anak kecil ya senengnya itu kalau dulu kan masih zamannya surat-suratan, terus apa kalau kirim uang itu belum bisa transfer. Waktu itu kan wesel gitu kan, kirim paket lewat kantor pos gitu-gitu. Kalau kakakku pulang dia bawain, tapi kalau nggak pulang dia kirim. Nah, aku tuh senang waktu itu tuh kakak aku tuh dulu ya waktu zaman aku tuh kirimnya itu ada baju merek Nevada, sepatu, terus buku Kiki, terus kakakku pernah pergi ke Jakarta dibelinya boneka Dufan yang hidungnya panjang itu yang kayak Pinocchio. Dulu di Rembang itu ya jauh dari merek-merek itu gitu. Jadi aku bukan orang yang pertama ya di lingkungan aku tuh ya aku seneng gitu punya kebanggaan sendiri kalau aku kirim paket dengan barang-barang itu gitu. Nah, kakak aku dua-duanya tuh kayak gitu, seneng lah. Semuanya itu berpusat padaku, karena aku yang ya paling mereka sayangi pada waktu itu. Kemudian di SD kelas 3 kakakku nikah. Aku masih kecil, kelas 3 SD lah ya. Kelas 3 SD, kelas 5-nya apa kelas 6-nya gitu. Aku udah punya ponakan. Jadi pusat itu bukan lagi di aku. Pusat itu ke ponakan aku. Jadi aku merasa oh udah nggak aku lagi. Aku merasa iri ya, namanya dia anak kecil ya. Mama aku pun larinya ke cucunya. Nah, waktu itu kakak aku tinggalnya di Solo. Di Solo udah berapa tahun, udah lama lah di Solo itu. Nah, mama aku kan pulang pergi. Nah, aku tinggalnya waktu itu sama papaku sama nenekku. Simbahku udah gak ada ya. Papaku sama mbakku udah gak ada dua-duanya. Waktu itu ya aku ngerasa bahwa mereka yang 2 orang ini yang sayang sama aku. Gitu. Aku ngerasa waktu itu udah gak ada yang sayang lagi nih. Cuma yang sayang cuma nenekku, aku itu sama papaku doang. Makanya kenapa aku jadi deket sama papaku ya gara-gara itu. Menurutku pulang pergi ke Solo. Nah, aku mau kasih contoh, mau sharingin
Tadinya kan berpusat sama aku, semuanya berpusat sama aku. Tapi habis ponakanku lahir, berbalik berpusat kepada cucunya, anak ponakanku ini. Tapi sekarang ya hubungannya kita baik-baik aja, nggak bermusuhan. Yang bagaimana enggak gitu antara anak bontot dengan cucu yang pertama enggak. Nah, di sini aku mau mengilustrasikan, bukan mengilustrasikan, memberikan contoh. Terkadang tuh manusia tuh seperti itu. Pusatnya itu kadang-kadang ke Tuhan, kadang-kadang ya nih komitmen ya. Kita mau komitmen, mau pusatin diri kita kepada Tuhan. Kehendaknya kehendak Tuhan yang jadi. Tapi secara nggak sadar, manusianya kita itu berpusat lagi sama kita, berpaling lagi sama tujuannya kita, egonya kita. Maunya aku tuh gini loh Tuhan, kenapa Tuhan nggak melakukan tujuanku tuh gini-gini. Tapi toh juga Tuhan punya tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Kita nggak ngerti, kita taunya tujuan kita tuh paling benar, udah paling benar nih. Nah, makanya kenapa kita tuh kalau kita mau mengikut Tuhan, hal yang pertama Tuhan mau tuh kenapa nyangkal diri. Dengan hal yang pertama ya, hal yang paling benar, setiap orang yang mau mengikut aku, syarat yang pertama kalau kamu mau ngikut aku, ia harus menyangkal diri. Bukan lagi pusatnya kepada tujuan kita, tapi tujuan Tuhan. Toh kalau tujuan kita selaras berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan tuh enak. Tapi kalau enggak, kita sendiri yang mungkin kita kecewa sama Tuhan, kita bilang Tuhan enggak adil, kita bilang Tuhan enggak menjawab doa kita sesuai dengan doa kita. Nah, kenapa Tuhan mau kita tuh menyangkal diri kita? Tuhan mau apakah pusat kita itu pada Dia atau pusat kita kepada diri kita sendiri. Hal yang kedua untuk kita mau mengikut Tuhan, memikul salib. Teman-teman, nyangkal diri aja susah ya. Awal lagi memikul salib. Di sini udah dibilang mengikul salibnya itu setiap hari. Enggak setahun sekali, enggak. Setahun sekali seperti hari Paskah, enggak. Tapi memikul salib setiap hari. Ada salib yang harus kita pikul setiap harinya. Penyertaan Tuhan memang setiap hari pasti kita rasakan. Tapi pikul salibnya Tuhan juga setiap hari harus kita pikul. Nah, kuat atau enggak kuatnya kita tergantung kitanya berhubungan yang baik dengan Tuhan. Pasti Tuhan nyertain, pasti Tuhan berikan perlindungan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita memberikan salib. Tapi apakah kita maunya ini loh, mau mikul salibnya Tuhan enggak? Atau mikul salibnya kita sendiri bisa enggak? Gitu. Nah, semalam aku lihat postingannya di IG-nya Nepes itu berani bayar harga. Memang kalau kita mau ngikut Tuhan, mau nggak kita mau bayar harga? Itu aja lah, simple lah. Nggak usah muluk-muluk ngikut Tuhan, harus begini, harus begitu. Enggak. Dua ini bisa nggak kita ngelakuin setiap hari? Nyangkal diri, memikul salib, pikul salib. Salib itu berkata apa? Penderitaan, kehinaan, ejekan, penolakan, masalah apa segala tantangan. Itu adalah salib. Kayak waktu minggu lalu tuh aku fokusnya tuh pertanyaannya Henny. Masih ingatnya tuh pertanyaan Henny.
Ya emang seperti itu. Kalau kita mau ngikut Tuhan ya, kita mau berani bayar harga, mau berani mikul salibnya. Kita tuh berani nggak? Ya udah jadi apa ya? Kodratnya. Nah kita mau ngikut Tuhan tuh begini, ada penderitaan, ada ejekan, udah jadi makanannya orang Kristen. Kalau mau ngikut Yesus itu ya seperti ini. Tapi Tuhan kasih kekuatan, tapi Tuhan kasih penyertaan. Baru kita mau ngikut Yesus, kita mau ngikut Tuhan. Dan ngikut Tuhan juga bukan sekedar kita ngikut Tuhan kayak jadi follower apa ya, pawai gitu loh, ikut jalan bareng tuh enggak sekedar itu, tapi kita mau komitmen yang dilakukan bukan hanya sekali sekali aja kayak pawai kan cuma ada event doang kan ngikut gitu, ngikutnya juga ngikut aja tuh, enggak yang sekali itu aja, tapi komitmen untuk seumur hidup sekali, untuk seumur hidup komitmen untuk mengikut Tuhan. Kita juga mau sepanjang kehidupan kita juga kita mau mengikut Tuhan. Kalau kita berpaling, kalau kita kembali lagi berpusatnya sama kita mungkin, atau kita ya malah ikut Tuhan kok susah ya, aku mau ngikut ke jalan yang lain, berarti kita orang yang murtad. Kita membuka di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Udah tulis di sini ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup. Di sini kan kata yang pertama kali, namun aku hidup. Memang kita hidup. Tetapi ada tetapinya. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa yang hidup di dalam kita adalah Kristus. Hidup dalam aku. Enggak berhenti di situ. Dan hidupku, dikasih penjelasan lagi, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Kita masih daging ya, kita masih hidup dalam daging, kita masih lemah, kita masih butuh kekuatan, dan juga daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup dalam daging, tapi kita hidup dalam iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi kita, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Berarti kita udah hidup dalam Kristus. Makanya kenapa kita bisa mengikut Tuhan, kita bisa melewati setiap penderitaan kita setiap harinya ya. Kita masih lemah, masih sabarnya ya, kita masih mungkin kita bertatih-tatih, kita masih hidup dalam daging, tapi kita nggak harus yang ya, kita namanya juga masih daging, habis ini kita nggak memaklumkan itu lagi lah. Kita kan udah hidup dalam Kristus nih, kita udah tahu kita memang hidup dalam daging, kita nggak boleh mengagung-agungkan kedagingan kita lagi, enggak, tapi kita mengagungkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Oke, aku lemah nih, aku pasti bisa bersama dengan Tuhan, bisa, Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Aku masih hidup dalam daging, ya kita papakan kedagingan kita nggak lagi mengagung-agungkan, namanya juga masih dagingnya ya, ada lemah-lemahnya ya, nggak apa-apa lah gini, enggak. Kalau kita lemah ya kita tahu sumbernya itu, sumber kekuatan kita tuh dari mana ya, dari Kristus, dari Tuhan. Kita ya carilah sumbernya, kita mau Tuhan kasih kekuatan kita, Tuhan kasih
kita kemampuan, kesanggupan untuk melewatinya. Kita cari sumbernya itu dari mana? Dari Kristus yang memberikan kita kekuatan. Sumbernya itu dari mana? Nah, nextnya kita mau belajar contohnya itu. Nah, ini yang Tuhan tentu taruh pertama kali tek lihat temanya ikutlah aku. Itu kan kayak, oh ini orang muda yang kaya, yang ini ya inti ceritanya ya dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 ini yang nanti kita baca. Intinya kalau mau ikut aku tuh itu semua jual. Tapi orang muda itu, orang kaya itu mau jual nggak? Enggak. Dia malah pergi dengan sedihnya dia. Dia sedih, tapi dia nggak mau jual apa kata Tuhan itu enggak. Tapi dia cuma beribadah doang, sedih doang, pergi. Nah, kita baca aja ya, biar kita ngerti ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ini ada berapa orang ya? Ayo berhitung. 8 kita. 8, ini kan ada 10 kata. Satu orang satu. Mulai dari aku ya. Nanti kiranya bisa diatur sendiri. Sudah gede semua kan? Ayo kita baca Matius 19 ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18. Oh iya, Pak, ayo. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25-26 aku aja lah ya. Udah nggak ada orang lagi kan? Apakah ada orang selain yang tadi? Tidak? Oke, aku. Mana tadi? Ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin,
tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah kerjasama membacain ayat ini. Dan pertama kali pemuda itu tanya, apakah yang harus kuperbuat nih, cara perbuatan baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, Yesus jawab, cuma ada satu. Nah, tapi turutilah perintahku. Tanya lagi, perintah yang mana nih Tuhan? Kan? Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, pemuda ini bilang, udah semua nih Tuhan, udah nih aku udah nggak membunuh, nggak berzina, nggak mencuri, nggak ngucapin saksi dusta, udah hormat sama ayah, udah hormat sama ibu, aku juga udah mengasihi sesamaku terus seperti diriku sendiri, udah aku turutin semuanya. Terus apa lagi? Apa yang masih kurang? Nah, ini pemudanya ini nantang Tuhan. Apa yang masih kurang nih Tuhan? Semuanya udah. Terus kata Yesus juga udah ditantang nih. Tantang balik, bisa nggak dia gitu ya. Kata Yesus padanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Tapi ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, inilah. Kadang-kadang kita juga seperti ini. Kita udah menaati segala perintah Tuhan, udah ini, udah itu. Tuhan bilang ini, kita mau kerjain nggak? Kalau kita kerjain, puji Tuhan. Tuhan pasti senang. Tuhan pasti, oh ya anak ini komit nih untuk ikut. Tapi kalau kita nggak kerjain, seperti pemuda ini, dia pergi dengan sedih dan tidak mau mengerjakannya. Dia mau nyangkal dirinya. Karena dia tahu hartanya banyak. Dia tahu yang hidupin dia ya hartanya itu. Tapi dia lupa bahwa segala sumber dari kekayaannya itu Tuhan yang kasih. Nah, dari cerita ini ya, cerita tentang orang muda yang kaya ini, kita itu ditekankan sama Tuhan, pentingnya kita itu bersedia nggak untuk meninggalkan hal-hal duniawi kita, meninggalkan hal-hal yang menjadi kesenangan kita, dan mengikut Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Makanya untuk mengikut Tuhan itu aku rasa nggak gampang, aku rasa susah. Untuk mempertahankan keselamatan yang daripada Tuhan, untuk mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan itu susah. Seringkali kita tuh masih egois sama Tuhan. Maunya aku, maunya Tuhan harus nurutin. Kadang aku pun tuh gitu. Tuhan, aku menawar ya sama Tuhan. Tuhan, aku udah gini-gini loh sama Tuhan loh. Kayak gitu, udah saking capeknya ya, tiap hari harus mikul salib ternyata gitu. Tapi minta ampun sama Tuhan, minta ampun, masih egois, masih belum maunya Tuhan tuh seperti apa. Maunya Tuhan itu, aku tuh mau ngikutin Tuhan itu, aku tuh seringkali itu masih egois, masih akunya itu masih aku duluan harus aku. Tapi terkadang aku juga ampuni Tuhan, salah ya ternyata ya gitu. Ya itu masih dagingnya aku sampai ya ampunlah Tuhan. Tapi kita mau meninggalkan hal-hal duniawi kita yang dapat menghalangi kita untuk kita mengikut Tuhan. Makanya kita tuh penting, kenapa kita harus menaati Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan. Kita harus membunuh dan mencuri, itu kan ke-10 perintah Tuhan, ke-10 firman Allah. Nah, dan selanjutnya
kesulitan orang kaya ya mengikut Tuhan karena hartanya banyak. Siapa sih yang di sini yang nggak mau kaya? Semuanya pasti mau ya kaya ya. Tapi orang kaya yang mau berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Orang kaya yang banyak duitnya tapi kita mau jadi orang yang ngikut kehendak Tuhan. Oh, kaya iya Tuhan mau. Oh, siapa yang nggak mau banyak duitnya ya, enak gitu ya. Punya banyak duit, mau melakukan banyak hal gitu, mau memberkati orang itu kan pasti harus kaya dulu nggak sih? Enggak juga sih ya. Dengan kekurangan kita pun kita bisa memberkati orang, memberkati bersama kita. Kenapa orang kaya sulit untuk ngikut Tuhan? Yaitu mereka masih egois, mereka masih memikirkan dengan aku kaya bisa kok ngelakuin segala macam nih. Dia lupa segala kekayaannya tuh sumbernya dari mana? Dari Yesus. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita mau yang pertama, aku nggak tulis ya di sini. Yang pertama kita mau prioritaskan hidup kita yang mana? Tuhan atau prioritas hidup kita? Kita punya prioritas ya. Tapi prioritas yang utama kita adalah Tuhan. Kita mau pusat kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kesediaan kehidupan kita untuk berani berkorban. Mau nggak kita mau mengorbankan waktu kita, hidup kita, kekayaan kita dalam tanda kutip. Kita jual yang menghalangi kita semuanya, menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Mau nggak kita mau jual semuanya untuk kita ngikutin Tuhan. Dan kita mau cari kehidupan yang kekal. Kekayaan yang sejati, bukan kekayaan yang fana lagi, tapi kekayaan yang sejati, yaitu kehidupan yang kekal, memperoleh yang benar-benar hidup yang kekal itu ya, membawa kita sama-sama ke kerajaan surga. Tuhan, demikian yang dapat saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati.